yang layak disembah. Mari sejenak kita berdoa secara pribadi. Kita menaikkan syukur kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk boleh menyembah, memuliakan nama Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Haleluya. Yesus, dekat Allah saja kita merasa tenang. Hanya Dia Tuhan yang mengerti pribadi kita. Kita bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Dan menjadi kerinduan kita semakin dekat dengan Dia. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam bersamamu selamanya. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu,
Sungguh indah bersama, sungguh indah bersamamu selamanya. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu Yesus, mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan Yesus, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, 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 mengatasi Haleluya Yesus. Sungguh Engkau sungguh Tuhan yang besar, yang mulia, yang penuh kuasa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang layak disembah dan disanjung tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami segenap umat-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur untuk segala kasih penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami. Untuk topangan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan karena kemurahan-Mu kami boleh berada di tempat ini. Terima kasih juga Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus yang sudah menyucikan, menguduskan, melayakkan kami, membenarkan, memerdekakan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, menyelamatkan kami, bahkan mengangkat kami menjadi anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami segenap umat-Mu mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau beribadah kepada Engkau, memasyurkan nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Hadir di tengah-tengah kami, menjamah, melawat dan memberkati kami semuanya. Dan Engkau menerima segala pujian, hormat, syukur kami yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan juga melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima, boleh menjadi tantunan, pengajaran, topangan bagi kehidupan kami Tuhan. Dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sungguh dalam kehidupan kita punya Tuhan yang mengasihi kita, yang senantiasa menyertai dan menuntun langkah-langkah kita.
kita akan menaikkan pujian. Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku. Betapa sukacitaku, kemana saja jalanku, tangan Tuhan menuntun. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di laut penuh atau topan penuh, tuntun Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku, bila genaplah kerjaku, menang berkat anugerah-Mu, maut pun takkan menakutkan, Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menjadi penuntun kita dan selalu menuntun kehidupan kita. Mari sebelum kita melanjutkan pujian kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi salam. Bapak Ibu, kita mengucap syukur kasih Tuhan yang besar yang Tuhan limpahkan dalam seluruh kehidupan kita sehingga kita boleh bersama-sama berada di gereja ini untuk kita beribadah, kita boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, dan tentunya kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menerima kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena itu, ketika Tuhan sudah memberi kepada setiap kita kesempatan untuk kita beribadah, Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita menyembah Dia, memuji,
memuliakan namanya. Dan kita percaya berkat firman Tuhan yang akan terus membangun kehidupan kita bersama-sama, sehingga Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat tetap kuat dan teguh di dalam Kristus Yesus. Selamat beribadah, selamat memuji menyembah Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Pendeta Stefanus, dan saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Ada sukacita? Berikan salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan memberkati, Tuhan mengasihimu. Haleluya, ada sukacita buat kita semuanya. Dan saat ini kita percaya kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Dia menjadi pengharapan bagi kita, sebab Dia Tuhan yang hidup dan penuh kuasa. Pengharapanku hanya dalam Yesus saja. Bersama-sama kita sukacita menaikkan pujian ini. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus Dia. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala dan keselamatanku. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus Dia harapanku. Yesus Dia, Yesus harapan jiwaku. Yesus pengharapan hidupku. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus Dia harap. Bersama-sama kita berdiri. Pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus Dia harap. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus Dia harapan. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia, Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Haleluya, pengharapan kita hanya di dalam Yesus yang sudah mengasihi dan menyelamatkan kita, sebab Dia Tuhan yang besar, yang layak disembah. Mari kita menaikkan pujian ini. Terpujilah Tuhan, terpujilah namanya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji.
Dialah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, Allah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita pilihan kita. Terpujilah Tuhan terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bantu menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkat. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bantu menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Katakan Yesus. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Beri kemuliaan nama Tuhan. Sebab Dia Yesus Allah yang perkasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Dengan tema bersama Yesus dalam setiap musim kehidupan. Firman Tuhan diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Singer akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Pengkhotbah 3 ayat 1. Begini firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Dan saat ini bersama-sama mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, roh kita untuk mendengarkan keberadaan firman Tuhan. Kita persiapkan dengan pujian menyatakan kerinduan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus
rajaku, kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita menaikkan pujian. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku ingin mendengar. Waktu selanjutnya jangan buat dengar. Rencana yang mulia, serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Perhatikan kehendak-Mu padaku. Mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pagi hari ini kami mengucap syukur Bapa di surga. Kasih anugerah dan kemurahan-Mu yang limpah dalam seluruh kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur kalau sebentar lagi kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolonglah kami semuanya. Kami minta hikmat, tuntunan daripada kuasa Roh Kudus yang dicurahkan atas kami, yang memenuhi seluruh kehidupan kami, dan kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukan dengan setia dalam seluruh kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau utus, Kau percayakan, hamba menyadari terbatas ya Tuhan Yesus. Tolonglah hamba-Mu supaya hamba-Mu Kau tuntun, Kau yang pegang kendali atas hamba, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Segala penghulu di udara, kami ikat patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang sungguh-sungguh berotoritas bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu dan di dalam seluruh ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Si Tuhan, kita mengucap syukur. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang mudik juga. Saya lihat ada jiwa-jiwa baru. Selamat datang, selamat beribadah untuk keluarga almarhum Ibu, Bapak Ibu Sabar ya, yang ada di atas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita membuka kembali di dalam bacaan kita tadi, yaitu di dalam Pengkhotbah, pasalnya yang ketiga. Kita akan lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan, Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Memang kalau kita melihat itu ada satu perikop Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 1 sampai ayat yang ke-15, tapi saya mengambil ayatnya yang pertama terlebih dahulu. Mari kita akan melihat bersama-sama. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Firman Allah mengatakan demikian, apa yang dikatakan oleh seorang raja yang begitu luar biasa, yaitu seorang Raja Salomo,
yang penuh dengan hikmat, ya, seorang raja yang besar, dan kita mau belajar dari apa yang dia katakan dengan hikmat Allah. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di situ ada masa dan ada kata waktu. Sesungguhnya di dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu Saudara, itu berbicara tentang musim. Ya, kalau kita berbicara musim, mesti konotasi kita, oh ini musim penghujan, atau ini musim kemarau, karena kita ada di Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Ya, beberapa hari terakhir ini cuacanya panas, walaupun juga masih sering turun hujan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita bersama-sama sesungguhnya kita tidak lepas dari yang namanya musim di dalam hidup. Dan itu tidak bisa kita tolak. Itu semuanya ada di dalam kendali Allah, di dalam kendali Kristus. Makanya saya mengambil tema bersama Yesus dalam setiap musim kehidupan. Orang tidak selalu sukacita, senang, berkat. Bapak Ibu Saudara, yang senantiasa kita alami, seringkali proses, kesulitan, tantangan hidup, itu harus kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, yang menjadi penting dalam kehidupan Bapak Ibu kita semuanya, bagaimana dalam setiap musim kehidupan, perjalanan kehidupan kita tidak lepas dari Yesus, tidak pernah meninggalkan Yesus, tetapi berpegang teguh dalam iman kepada Kristus. Itu menjadi bagian utama yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita bersama-sama. Bisa di-next. Dalam kehidupan, ya, ini selalu ada musim kehidupan yang silih berganti, Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya kita ini membutuhkan yang namanya hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, ya, petunjuk Tuhan, Saudara. Maka pentingnya kita berdoa, kita menggumuli firman, karena dengan berdoa, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya ada kekuatan Allah, tetapi itu sebagai satu bukti bagaimana kita bergantung penuh. Dan di dalam doa di situ ada hikmat, di dalam firman di situ ada tuntunan. Di dalam firman, Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengerti petunjuk-petunjuk Allah bagaimana menghadapi musim-musim kehidupan di dalam Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita bersama-sama. Bisa di next. Saya berbicara secara umum, Bapak Ibu Saudara, ya, tadi saya bilang kalau di Indonesia adanya 2 musim, panas, hujan itu ya. Tapi kalau berbicara di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ada musim gugur, musim panas, musim semi, musim dingin. Ya, beberapa waktu yang lalu ada salah satu jemaat yang dulu di tempat ini, sekarang di Amerika. Ternyata di Amerika sedang musim dingin luar biasa. Ketika dia memfoto, ya, memfoto di sekelilingnya itu, Bapak Ibu Saudara, yang ada hanya hamparan salju, ya. Saya lihat itu dari ujung ke ujung warnanya putih semuanya. Terus saya tanya, lah sekarang suhunya berapa? Di sini suhunya minus 17, Pak. Minus 17 derajat, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau bikin es ya, tinggal ngambil. Ya, itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, bisa di next. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan seringkali kita menghadapi kondisi seperti musim-musim di dalam dunia ini. Itu gambarannya, ya. Bisa di next. Musim dingin, ya. Kalau berbicara musim dingin dalam kehidupan kita, dalam kehidupan secara nyata maksudnya, Saudara, bukan berbicara musim secara umum, ya. Dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita seringkali menghadapi musim dingin. Berbicara tentang apa? Relasi misalnya. Relasi dalam keluarga yang mengalami kebekuan, ya, rasa dingin, ya, tidak ada hangat lagi dalam persekutuan suami istri, anak orang tua, ada jarak yang membentang itu, Bapak Ibu Saudara, ya, ada rasa cuek, apatis. Nah, ini saudara-saudara semuanya perlu diatasi, semuanya perlu ditanggulangi. Dan jawabannya tentunya saudara-saudara bagaimana
ketika kita hidup di dalam Kristus, menghadapi bersama Kristus tidak masa bodoh. Tetapi kita akan mencari solusi di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam hikmat Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan, tidak seperti orang dunia. Sak karep-karepe dhewe, tidak seperti itu. Yang berikutnya ada musim panas, musim semi, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang panen, di mana semuanya bersemi, indah, menghasilkan. Kalau berbicara tentang kehidupan sehari-hari, saudara-saudara, bisnis, usaha, kesehatan, keluarga, yang semuanya berjalan enjoy, lancar, semuanya berjalan dengan baik, tapi jangan lupa, ini juga bagian dari tantangan hidup, supaya kita tidak lupa dengan Kristus. Nah itu yang penting. Berikutnya, sekarang kita akan masuk bagaimana ketika kita menghadapi musim-musim di dalam kehidupan kita bersama-sama. Kalau tadi kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama itu Bapak Ibu Saudara, dan ayat-ayat berikutnya, di situ ada awal, di situ ada akhir, di situ ada kehidupan, di situ ada kematian, di situ ada menanam, di situ ada kata menuai. Jadi semuanya silih berganti. Pertanyaannya bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita semuanya, bagaimana sekarang kita menghadapi realita hidup, musim-musim kehidupan yang sedang kita hadapi, yang sedang kita jalani. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, ya puji Tuhan, syukur kalau saat-saat ini BBM masih lancar, mungkin harga-harga masih ya ada kenaikan tapi masih bisa terkendali, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Mari kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau membagikan kepada Bapak Ibu Saudara bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bersama Yesus itu kunci kemenangan dalam segala musim kehidupan. Mari kita akan lihat bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi tetap bersama Yesus. Kuncinya selalu di dalam Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara, ada kelimpahan, ada kesulitan, ada tantangan, ada berkat. Yang menjadi kunci adalah bersama Yesus dalam menghadapi segala musim kehidupan. Itu hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Yesaya pasalnya yang ke-41, mari kita lihat bersama-sama. Yesaya 41, Bapak Ibu bisa membuka bersama-sama Alkitabnya. Ayatnya yang ke-10 terlebih dahulu saya ingin bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sebelum nanti kita masuk ke dalam ayat-ayat yang lain. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang ini berbicara secara khusus kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, menghadapi penindasan, menghadapi tantangan, bagaimana sebuah janji yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya firman Tuhan itu ya sifatnya itu kan universal. Cocok buat orang Amerika, cocok buat orang Asia, cocok buat orang yang ada di Tlogomulyo. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi pada hari ini ketika kita menghadapi musim-musim dalam kehidupan, firman Allah mengatakan jangan takut. Krisis, tantangan yang ada dalam kehidupan kita, masa depan kita seperti apa? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama dengan Kristus, Tuhan Yesus sudah berjanji, jangan takut. Karena apa? Karena Yesus itu menyertai. Kalau kemarin minggu kemarin saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus itu menyertai, Yesus itu hadir, Yesus itu mendampingi, ya. Allah turut bekerja kalau dalam Roma pasal 8
ayatnya yang ke-28, Yesus itu tidak diam saja Bapak Ibu Saudara, tetapi Yesus itu bekerja. Ketika Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh menyandarkan hidup, mempercayakan hidup kepada Dia. Jadi di satu sisi kita ini menyerahkan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh kepada Kristus, di sisi yang lain Yesus itu bertanggung jawab. Di sana ada kata menyertai. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita disertai oleh Kristus, kemana kita melangkah, tantangan seberat apapun yang kita hadapi, musim kehidupan yang kita alami seperti apapun, Bapak Ibu Saudara, tetap ada pembelaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat dari ayat ini, mengapa Allah berbicara jangan takut? Karena Yesus yang menyertai. Bahkan di situ dikatakan janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas atas kehidupan kita. Kalau kemarin saya ceritakan Bapak Ibu Saudara, saya di rumah itu kan biasanya anak-anak itu beberapa waktu yang lalu itu Bapak Ibu Saudara, di depan rumah ada biawak, ya istri saya itu waktu saya di gereja difotokan ya, di depan rumah itu ada biawak yang sedang nongkrong di teras rumah. Bahkan satu hari Bapak Ibu Saudara, saya itu di kamar saya kan ada kamar mandi, saya mau mandi itu tiba-tiba di kloset itu ada biawaknya, walaupun kecil ya Bapak Ibu Saudara, saya sampai tidak berani bilang sama istri, mau saya tangkap tidak bisa karena kondisi kaki belum pulih Bapak Ibu Saudara. Mau saya pegang, mau saya buang nggak bisa, malah masuk ke dalam. Lah saya nggak ngerti apakah dia sekarang sedang menghuni di situ, di dalam spiteng rumah atau bagaimana, tapi sampai sekarang tidak muncul-muncul. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keluarga itu istri, anak ya membutuhkan kehadiran orang tua, ya membutuhkan keamanan, membutuhkan kedamaian. Ketika ada orang tua yang menjagai, melindungi, mendampingi, meneguhkan ketika ada masalah, persoalan, apalagi Bapa kita yang di surga, yang sungguh-sungguh mengerti Bapak Ibu Saudara apa yang kita alami, apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Bahkan firman Allah mengatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Jadi kemenangan ketika kita bersama dengan Kristus. Ulangan pasal 31, mari kita akan lihat bersama-sama. Ini Tuhan mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara kita semuanya, bagaimana Dia boleh menuntun kehidupan kita dalam seluruh perjalanan di dalam masa-masa kehidupan kita bersama-sama, musim kehidupan kita. Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan mengatakan demikian, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini disampaikan ya. Ini kan berbicara tentang bagaimana seorang Musa yang menyampaikan kepada Yosua, supaya Yosua tidak gentar, tidak takut, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memimpin bangsa Israel, untuk membawa bangsa Israel menggenapi janji Allah, menuju tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan. Janji Allah digenapi dalam seluruh kehidupan bangsa Israel di bawah pimpinan seorang Yosua. Nah Yosua kan masih muda, mula-mula dia seorang abdi, ya, abdinya Musa. Tapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan yang memimpin, Allah yang memimpin, Allah yang menuntun, bagaimana setiap janji Tuhan itu digenapi secara luar biasa. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu.
Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus yang akan menuntun kita. Dia yang ada di depan kita, yang akan mengarahkan jalan kehidupan kita. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam kehidupan kita sehari-hari, firman Tuhan itu yang akan menuntun kehidupan Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita semuanya di dalam menghadapi hidup. Dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sesungguhnya hampir sama dengan Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Jadi kuncinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kuncinya bersama dengan Yesus. Ada kemenangan, ada tuntunan. Kalau kita bersama dengan Yesus, kita percaya kita boleh dibawa di dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan, ya anugerah Tuhan yang begitu melimpah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya saat menghadapi situasi kondisi yang saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan bersama-sama. Mari kita akan lihat di dalam Ibrani, ya. Bisa di next. Mari kita akan lihat dalam Ibrani, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah saya sertakan ya di PPT. Di penjelasan awal sudah saya sampaikan. Ibrani pasalnya yang kita melihat bersama-sama, Ibrani 13 ayatnya yang kelima, Bapak Ibu bisa membuka bersama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima, ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan demikian, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat ini kita menyadari betul bahwa ya seperti Injil Matius pasal 6 ayat 33, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya semuanya ditambahkan kepadamu. Di sini Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Fokus kita bukan kepada hal yang sementara. Ya memang kita kerja keras, membangun bisnis, membangun usaha, menyiapkan masa depan. Tetapi jangan lupa tadi di awal, bagaimana semuanya ya diawali dengan bersama dengan Yesus. Ya, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi bagaimana kita mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan Yesus. Ya, jadi dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima, ya Bapak Ibu Saudara, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Supaya apa? Supaya kita bukan menjadi orang yang tamak, orang yang hanya mengejar harta kekayaan, kemudian kita melupakan Tuhan. Boleh Bapak Ibu Saudara, kita kerja keras, bangun usaha dengan baik, tetapi semuanya harus didasari bagaimana dengan sebuah penyerahan hidup yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Karena disitulah Tuhan yang bekerja, menyertai dan campur tangan dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang kedua, bagian kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjalani dan menikmati keindahan dalam musim kehidupan. Tadi dalam pengkhotbah yang kita baca bersama-sama, kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-11, mari kita akan membaca Bapak Ibu Saudara. Di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Kita kembali ya ke dalam pengkhotbah. Kita akan melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11, firman Tuhan mengatakan demikian, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, Bapak Ibu Saudara, hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai
akhir. Dalam kehidupan ini memang ada sebuah proses yang panjang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita bersama-sama kita dapat mengevaluasi diri. Supaya kita ini Bapak Ibu Saudara bisa introspeksi dalam kehidupan kita. Memang kalau kita perhatikan bersama-sama dari Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11, Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Maksudnya, ini seringkali dipakai dalam undangan-undangan dalam perkawinan. Tapi ini sesungguhnya berbicara tentang sebuah rancangan Tuhan, kehendak Tuhan yang baik, yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Makanya penting Bapak Ibu dalam kehidupan kita bersama-sama, ketika kita dibentuk, ketika kita diajar oleh Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara kita tetap memiliki ketekunan dan kesabaran. Mazmur 119 kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan dalam Mazmur pasalnya 119 ayatnya yang ke-71, Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mazmur 119 ayatnya yang ke-71. Bahwa aku, kata Raja Daud, ini Mazmur yang cukup panjang dan berbicara khusus mengenai firman Allah. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali Allah membawa kehidupan kita kepada sebuah proses. Hidup kita mengalami proses dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memang di awal saya berbicara supaya kita bisa menikmati hidup. Kita bisa mengevaluasi diri dan belajar untuk mengikuti rencana Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Pemazmur tadi, Raja Daud mengatakan bahwa dia tertindas itu lebih baik, supaya apa? Supaya belajar untuk memegang firman, belajar untuk melakukan firman. Kalau selama ini kita belum melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, seringkali Allah membawa kita kepada sebuah proses hidup. Supaya apa? Supaya kita mengikuti firman Tuhan, mengikuti rancangan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Yang berikutnya, yang bagian B itu mampu bersyukur dan rendah hati Bapak Ibu Saudara, baik dalam kekurangan dan baik dalam kelimpahan. Dalam kehidupan kita kan ada dua sisi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ini ayat yang sangat terkenal ya dalam Filipi, pasalnya yang keempat, bagaimana Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi, Bapak Ibu Saudara, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13, di sana disampaikan, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang Rasul Paulus mengatakan dia berusaha mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya teringat dari seorang tokoh perjanjian lama yang namanya Yusuf. Bagaimana Yusuf diberikan hikmat oleh Allah untuk mengelola berkat di tanah Mesir. Ya, ketika di Kanaan itu terjadi kelaparan yang hebat, Bapak Ibu Saudara, di Israel terjadi kelaparan, dan di Mesir, saudara-saudara, oleh pimpinan seorang Yusuf akhirnya bagaimana ketika 7 tahun kelimpahan itu dikelola dengan baik, ya disimpan dengan baik, dan akhirnya saudara-saudara bukan hanya menyelamatkan bangsa Mesir, tetapi juga orang-orang Israel, ya bangsa Israel. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang berikutnya dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan.
dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ketika dalam kekurangan, bagaimana seorang Rasul Paulus tetap bisa mencukupkan diri, tetap bisa bersyukur. Ketika di dalam kelimpahan, Bapak Ibu Saudara, tidak serta-merta meninggalkan Tuhan, lupa dengan Tuhan. Ya, karena tantangan itu bukan hanya berbicara kesulitan saja, Bapak Ibu Saudara, tetapi kemapanan hidup itu juga seringkali menguji kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh hidup kita bersandar kepada Kristus atau tidak? Jadi yang menjadi kunci yang sangat penting adalah mampu terus bersyukur dan mampu terus hidup di dalam Kristus, baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Karena apa? Karena Kristus sesungguhnya yang berdaulat dalam seluruh kehidupan kita bersama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam Yesaya pasal 46 ayatnya yang keempat, ayat yang sangat terkenal, saudara-saudara, sampai masa tuamu, ya, Yesaya 46 ayatnya yang keempat, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat kenapa Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita menjalani dan menikmati keindahan di dalam segala musim kehidupan. Kalau tadi kita melihat dari sisi seorang Rasul Paulus, dalam kehidupan kita tetap bisa bersyukur, tidak melupakan Tuhan, dalam kelimpahan, dalam kekurangan, berusaha mencukupkan diri, mampu mengucap syukur. Karena apa? Karena Yesuslah yang berdaulat atas seluruh perjalanan kehidupan kita. Bahkan kalau saudara lihat dalam Yesaya pasal yang ke-46, ayatnya yang keempat itu, sampai masa tua. Dia yang menggendong, Dia yang menyertai, Dia yang menuntun seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara dan seluruh kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu memperhatikan juga dalam Mazmur, bagaimana seorang Raja Daud mengatakan bahwa orang yang bergantung harap kepada Tuhan itu tidak akan dibiarkan ya anak cucunya meminta-minta roti. Jadi bagaimana Dia berdaulat menuntun kehidupan kita bersama-sama. Bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, setiap musim kehidupan itu akan membentuk iman kita bersama-sama. Ketika Bapak Ibu Saudara bersama dengan Kristus, kita ini dibentuk oleh Allah. Ya, iman kita dibentuk. Iman kita terus disempurnakan. Makanya penting dalam kehidupan kita bertekun Bapak Ibu Saudara. Ya, segala proses hidup itu kita jalani dengan penuh ketekunan. Kita akan melihat bersama-sama. Bisa di next, itu gambarnya berbicara tentang bagaimana memurnikan emas, saudara-saudara. Kita bisa melihat dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayat 2 dan 3. Mari kita akan melihat bersama-sama apa yang disampaikan oleh seorang Rasul Yakobus. Yakobus pasal yang pertama. Ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya lanjut ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang,
supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bersama-sama, sesungguhnya dalam perjalanan hidup itu juga bagian daripada apa? Daripada bagaimana iman kita dibentuk, iman kita itu diuji, iman kita disempurnakan. Makanya apa yang disampaikan oleh Rasul Yakobus, Bapak Ibu Saudara, supaya kita ini senantiasa bertekun. Karena di dalam ketekunan itu akan menghasilkan bagaimana kita terus disempurnakan, matang, dewasa. Kalau yang namanya matang itu bisa dinikmati, buah yang matang itu bisa dinikmati. Buah yang tidak matang ya bisa, tapi kan kalau buah pelem itu kan kecut, Bapak Ibu Saudara. Kalau yang sudah matang kan pasti manis. Nah, kehidupan kita juga demikian. Seringkali Tuhan bentuk lagi, Tuhan membentuk kehidupan kita. Ini kalau ayat yang sangat terkenal kan, kalau kita memperhatikan bagaimana seorang Ayub itu dibentuk. Supaya apa? Supaya berpengalaman secara pribadi. Bukan hanya pengetahuan, bukan hanya dari kata orang, bukan hanya kesaksian orang, tetapi mengalami sendiri di dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di satu sisi ketika saya mengalami kecelakaan itu ya rasanya 1 bulan di rumah tidak bisa kemana-mana, itu sesuatu yang menyiksa Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara, saya mengambil hal yang positif. Ya, ketika lutut sedang terluka, tidak bisa kemana-mana, disitulah Bapak Ibu Saudara sebuah proses yang harus saya jalani. Bagaimana membangun kedekatan dengan Tuhan. Ada maksud baik, ada tujuan baik. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita terus dibentuk, supaya kita terus bertekun, supaya kita terus disempurnakan. Ketika kita dewasa di dalam iman, menghadapi apapun juga Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mudah kecewa, mudah patah hati, mudah patah semangat, bahkan menyalahkan yang lain, menyalahkan Tuhan. Tetapi kita akan bisa mengambil sisi positif dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita akan melihat ada beberapa ayat yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita memperhatikan ya di dalam Ayub terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, ke belakang ya. Kita melihat di dalam Ayub pasal yang pertama terlebih dahulu, ada, walaupun ini sudah sering dibaca Bapak Ibu Saudara, kita melihat Ayub pasal pertama ayatnya yang ke-20 sampai 22, firman Allah mengatakan demikian. Sebelum nanti kita masuk ke dalam Ayub pasal 42 ayatnya yang kelima. Ayub pasal pertama ayatnya yang ke-20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini baru saja seorang Ayub kehilangan semuanya. Ya, bukan hanya berbicara tentang harta benda, tapi berbicara tentang anak. Ya, kemarin istri saya ditelepon oleh teman-temannya karena beberapa hari yang lalu saya ke Ketilang, dekatnya Bu Sri, ya, yang dekatnya Pak Ayam, Pak Eko itu, di depannya itu kan temannya istri, Bapak Ibu Saudara, mengalami kecelakaan di Kedung Mundu, ya, teman sekolah dulu, teman satu kamar, dan meninggal dunia di Kedung Mundu. Ya, mau jenguk suaminya yang ada di Karyadi karena suaminya dalam kondisi yang sakit luar biasa. Nah, kemarin ketika hari Jumat atau hari Kamis kemarin, temannya telepon bahwa suaminya meninggal. Jadi 2 minggu itu suami istri meninggal semuanya, Bapak Ibu Saudara. Kemarin kami baru datang, ya, menguatkan anaknya masih semester 4 yang besar, yang kecil masih kelas 4 SD, ya, sudah kehilangan kedua orang tuanya yang merupakan tulang punggung keluarga. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukan hal yang gampang.
Tetapi kalau kita melihat bersama-sama ketika kita hidup di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub itu bisa melihat dari sisi yang lain, penderitaan, tantangan yang hebat, dia tetap menyembah Allah, dia tetap memuliakan Allah. Dan dia mengatakan, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembentukan iman. Imannya Ayub itu sungguh-sungguh dibentuk luar biasa. Saudara, seringkali hal seperti ini menimpa kehidupan kita, walaupun tidak seberat apa yang dialami oleh Ayub. Seperti tadi saya sampaikan, saya tidak pernah menyalahkan Tuhan, saya tidak pernah mengeluh Bapak Ibu Saudara. Semuanya saya jalani. Saya itu kalau dengan Bapak di kantor itu siang itu saya terapi, ya karena saya harus penuh dengan semangat supaya cepat sembuh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saya berusaha keras, saya berdoa, saya meminta kemurahan Tuhan supaya Tuhan menolong. Karena kalau memang saya pikir, saya melihat dari rekam medisnya, dari hasil MRI-nya itu Bapak Ibu Saudara, dari organ lutut yang vital itu semuanya mengalami luka. ACL, PCL, meniskusnya kena, kemudian patelanya depan itu yang kena benturan. Tapi saya tidak membayangkan itu semuanya. Tapi yang saya bayangkan adalah bagaimana Yesus, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dan saya terus berpikir positif, Tuhan tolong. Kalau mengalami rasa nyeri, rasa sakit itu, saya selalu berdoa, selalu menyerahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketekunan seorang Ayub melewati segala proses membawa dia kepada sebuah pengalaman hidup yang berharga. Kalau kita melihat dalam Ayub pasal 42 ayatnya yang kelima, di sana dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kemarin Pak Diakon Aris di rumah saya dalam persekutuan PB juga menyampaikan bagaimana seorang Ayub itu Bapak Ibu Saudara melihat dari sisi yang lain dari setiap peristiwa yang terjadi. Tentunya sisi Allah, pandangan Kristus, bukan sisi kita. Nek sisi kita, sisi kedagingan kita membuat kita ngenes, membuat kita berpikir negatif. Tetapi kalau kita memandang dari sisi firman Tuhan, dari sisi Kristus Bapak Ibu Saudara, kita tetap dapat bersyukur dalam segala situasi dan kondisi. Jadi ini adalah sebuah pembentukan iman, ya, supaya kita terus bertumbuh, diproses, disempurnakan, seperti memurnikan emas, dipisahkan Bapak Ibu Saudara dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, supaya kita ini sungguh-sungguh matang, disempurnakan terus-menerus, dewasa secara rohani. Bagian terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat bersama-sama di dalam Ulangan pasal yang ke-8 sebagai ayat yang terakhir. Mari kita akan perhatikan bersama-sama Ulangan pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Mari Bapak Ibu dapat membuka bersama-sama. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ini kan juga bagian daripada ujian iman Bapak Ibu Saudara.
Judul perikopnya saja berbicara tentang bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Jadi tadi ada dua sisi. Kalau sisinya Ayub tadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Ayub diproses, dibentuk, ya menuju pada pengalaman pribadi bersama dengan Kristus, bersama dengan Allah. Ya tentunya dalam kehidupan kita juga demikian. Di sisi yang lain ada ketika kita semuanya dalam kondisi Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Pesan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita semuanya, supaya kita hati-hati jangan sampai melupakan Tuhan. Tetapi kita dalam kelimpahan sekalipun harus tetap berpegang teguh kepada Kristus dalam kehidupan kita bersama-sama. Saya akan baca ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18 dari Ulangan pasal yang ke-8, tetapi haruslah engkau ingat pada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan bersumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi bagaimana bangsa Israel terpelihara dengan luar biasa, segala janji Tuhan digenapi, tapi pesan daripada Allah, pesan daripada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak pernah melupakan Tuhan. Di masa kelimpahan, Allah membentuk sikap hati Bapak Ibu dan saya, supaya kita tetap rendah hati. Kalau Tuhan melimpahkan berkat, berarti ada bagian dalam kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani sesama, mengasihi sesama. Itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang terakhir, sebagai penutup penerapan Bapak Ibu Saudara, dalam segala musim kehidupan, mari kita tetap memegang teguh iman kita kepada Kristus dan percaya kepadanya. Karena hanya dialah yang berdaulat atas kehidupan Bapak Ibu Saudara, baik dalam proses hidup maupun dalam kelimpahan. Biarlah kita tetap memegang teguh hanya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati, mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita mengucap syukur supaya firman Tuhan boleh mengendap dalam setiap hati kita dan menjadi rema dalam seluruh kehidupan kita bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini atas kasih anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat, kekuatan dalam kehidupan kami, mendidik, mengajar kami di dalam kebenaran-Mu, dan kami dimampukan melalui kuasa Roh Kudus untuk memegang teguh firman-Mu dan melakukan dengan setia dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdiri bersama-sama pada pagi hari ini, kita akan responi firman Tuhan. Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan itu senantiasa abadi. Mari kita akan pujikan pujian ini sebagai respon ketika kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan selalu abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yakin Tuhan melindungi. Burung di
udara Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, tak sehelai rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati, musim akan selalu berganti. Ya Yesus, kasih-Nya tetap abadi, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Katakan, ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati. Amin, haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Ya Yesus, karena kasih. Mari bersama-sama, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, tak sehelai rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Waktu saya serahkan kepada WL untuk kita melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan. Sungguh kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi pengajaran dan tuntunan dalam hidup kita. Dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik. Firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita memberikan yang terbaik, yaitu persembahan persepuluhan kita
Dengan kita persiapkan dengan pujian Intan dan Permata. Kau mencari intan kan, bunga tajuk mahkota, ingat dalam limpahan ada intan berharga. Oh, dengarkan cerita jiwa-jiwa yang sesat, berikanlah pertolongan bagi orang yang mencari intan dan permata. Cari intan dan permata, jiwa bagi Tuhan, persembahkan kepadanya bunga tajuk raja. Cari intan dan permata, cari intan dan permata, jiwa bagi Tuhan. Kami persilakan yang melayani untuk dapat melayani dalam persembahan ini. Sembahkan kepadanya bunga tajuk raja. Mari kita serahkan persembahan ini, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga yang mulia, Bapa yang baik dan penuh kasih, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau sudah di tengah-tengah kami, memberkati kami melalui pujian penyembahan kami dan juga melalui firman Tuhan yang boleh mengajar, menuntun langkah hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami belajar mengasihi Engkau dengan memberikan persembahan persepuluhan serta persembahan pembangunan. Ya Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan ini
dan dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap jemaatku yang dengan sukacita tulus hati memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bila kasih anugerah-Mu, damai sejahtera terus melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan pengumuman gereja. I will sing of the goodness of God. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan berita sepekan. Yang pertama, gereja akan mengadakan kembali kelas dasar-dasar iman Kristen. Kelas ini terbuka bagi siapa saja yang rindu, dipersiapkan untuk bergabung menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo, maupun bagi yang hendak mengikuti baptisan. Silakan menghubungi Sekretaris Gereja, Ibu Ina, untuk mendapatkan formulir pendaftaran. Perlu diketahui bahwa dengan menjadi anggota, kita berhak untuk melayani dan dilayani. Yang kedua, ini adalah minggu keempat, hari Kamis dan Jumat ada persekutuan KPW. Mari semua jemaat kita bergabung di KPW kita masing-masing. Bangun iman dan kasih persaudaraan. Yang ketiga, mengundang kaum wanita hadir dalam persekutuan WBI hari Sabtu 28 Maret 2026 di Ruang Serbaguna Gereja pukul 4:30 sore. Mari bertumbuh bersama dalam iman dan kasih. Yang keempat, mengingatkan jemaat bahwa batas pembayaran kontribusi retret adalah Minggu 5 April 2026. Dan mohon yang sudah mendaftar tidak mengundurkan diri, karena berkaitan dengan transportasi dan akomodasi yang sudah diatur sedemikian rupa oleh panitia. Yang kelima, mohon perhatian jemaat, ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan Jumat 3 April 2026 pukul 7 pagi. Hanya sekali jam ibadah saja. Ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus. Dan untuk ibadah Paskah akan dilaksanakan Minggu 5 April 2026 pukul 7 pagi. Mohon diperhatikan untuk ibadah Paskah, ibadah kedua digabung di ibadah pertama pukul 7 pagi. Tetapi ibadah sore tetap ada. Di ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah akan ada persembahan drama dari PBI dan WBI. Yang keenam, Paskah Sekolah Minggu akan dilaksanakan Minggu 5 April 2026 pukul 9 pagi. Mohon para orang tua mendukung putra-putri untuk mengikuti ibadah Paskah ini. Biarlah putra-putri kita bertumbuh dalam iman dengan sukacita. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri berprestasi dan rindu mendaftarkan diri di ADESA, Asrama Daniel Esther Salatiga, sekolah dengan full beasiswa dapat menyimak informasinya melalui grup KPW masing-masing. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu Saudara dapat menyimak melalui buletin yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa. Yang pertama, doa pagi online hari Selasa pukul 4:30 hingga 5:30 pagi. Yang kedua, doa Hana untuk kaum wanita pada hari Selasa pukul 3 hingga 4:30 sore. Yang ketiga, doa dan pujian pada hari Rabu pukul 6 sore hingga selesai. Yang keempat, doa pagi pada hari Sabtu pukul 4:30 hingga 5:30 pagi di gereja. Dan yang terakhir, doa Daniel dilaksanakan jemaat 3 kali sehari. Untuk waktunya, jemaat dapat menyesuaikan masing-masing. Gembala Sidang, pemimpin gereja, dan segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, Bapak Petrus Damai Ketaren. Yang kedua, Saudara Marcel Jonathan Pranata. Yang ketiga, Ibu Tabita Marcelin Lilwur. Yang keempat, anak Peter Nugraha Wirya Abdi. Dan yang terakhir, Bapak Suryo Adi Yasa. Demikian berita sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita.
doa berkat dan doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kudus mulia namamu Tuhan, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh menaikkan pujian syukur penyembahan kami kepada Tuhan, dan kami boleh menerima berkat dari firman Tuhan yang terus dalam kami dapat mengandalkan Engkau sebagai Allah yang mengasihi kami dalam situasi hidup apapun yang terjadi. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, Engkau mengurapi urapan Allah yang Maha Tinggi terus ada dalam hidupnya, supaya Tuhan pakai terus sebagai alat-Mu untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Tlogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam segala hal, baik berkat rohani, berkat jasmani, maupun berkat materi. Bahwa jemaat-Mu terus bertumbuh, dewasa di dalam pengenalan akan Engkau, masuk di dalam rancangan-Mu yang indah dan mulia, dengan beriman kepada Yesus, taat setiakan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka kerjakan hari lepas hari untuk kehidupan mereka. Diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik. Yang masih sekolah, kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus. Bapa di surga, kami berdoa untuk generasi penerus kaum muda supaya diberkati Tuhan langkah hidup masa depan mereka, sehingga mereka berhasil memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bertelut bersujud di hadapan-Mu, dengan segala pergumulan mereka diberkati Tuhan, ditopang oleh Tuhan. Tuhan menolong, menuntun, mengeluarkan mereka dari segala permasalahan hidup mereka dengan kemenangan yang dari Tuhan. Segala permohonan mereka melalui doa-doa mereka pada pagi hari ini diberkati Tuhan, didengar oleh Tuhan, dan Tuhan menyertai, Tuhan memberkati sepenuhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan semuanya, dari para pendeta, diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KPW, pelayan-Mu yang ada di mimbar maupun di luar mimbar,
kami semua disatukan sebagai anggota tubuh Kristus. Tuhan memberkati, mengurapi kami semuanya, supaya kami semuanya boleh dipakai oleh Tuhan untuk membangun gereja ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja juga diberkati Tuhan. Seluruh kegiatan gereja dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman dan kasih bersama. Kami berdoa untuk rencana retreat yang akan datang 1 Mei diberkati Tuhan. Segala sarana dana yang diperlukan dicukupkan oleh Tuhan. Semuanya kami berdoa khusus untuk para pembicara yang dipilih oleh Tuhan, diurapi Tuhan, sehingga boleh menyampaikan pesan Tuhan untuk membangun jemaatmu, iman jemaatmu, dan membangun keluarga yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam kemurahan-Mu. Kalau pagi hari ini kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, Tuhan memberkati kami, menuntun membimbing langkah hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon nikmat Tuhan bersama kami, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami, pelayanan kami sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Tuhan, kami mohon Roh Kudus menguasai, mengurapi pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh, hati kami, untuk kami menghadapi tantangan hidup ini, supaya kami dapat berkemenangan yang dari Tuhan. Ya, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persuahannya dengan Roh Kudus, terus akan menuntun, membimbing saudara, memberkati saudara dalam jalan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam